Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Asniati, mahasiswa jurusan manajemen dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pelita Buana Makassar. Di video kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang pengantar ilmu manajemen. Manajemen itu sebenarnya dekat banget sama kehidupan kita sehari-hari. Gak cuma di kantor, tapi bahkan saat kita ngatur waktu belajar, uang jajan, atau kerja kelompok, kita udah menerapkan manajemen loh. Yuk, kita bahas lebih dalam dengan cara yang seru dan mudah dipahami. Sebelum masuk ke fungsi dan bidangnya, kita pahami dulu apa itu manajemen. Secara sederhana, manajemen adalah proses perencanaan, perorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya untuk mencapai tujuan tertentu secara efektif dan efisien. Efektif artinya hasilnya sesuai target, sedangkan efisien berarti menggunakan waktu, tenaga, dan biaya sehemat mungkin. Jadi, kalau kamu bisa mencapai tujuan dengan cara yang cepat dan gak buang waktu, kamu udah menerapkan prinsip manajemen yang baik. Bayangin aja, kayak kita belajar, kalau kita punya jadwal belajar yang rapi dan gak tumpang tindih, hasilnya pasti lebih maksimal. Nah, itu contoh kecil bagaimana manajemen bisa bantu kita dalam kehidupan sehari-hari. Dalam dunia manajemen, ada 4 fungsi utama yang dikenal dengan istilah POAC, yaitu planning, organizing, executing, dan controlling. Pertama, planning atau perencanaan. Di tahap ini, seorang manajer menentukan tujuan dan cara untuk mencapainya. Misalnya, ketika perusahaan ingin meningkatkan penjualan, maka manajer harus merencanakan strategi promosi, menentukan target pasar, dan memperkirakan biaya. Kedua, organizing atau perorganisasian. Setelah rencana dibuat, tugas selanjutnya adalah mengatur siapa melakukan apa. Semua sumber daya, baik manusia maupun materi, harus diatur agar bekerja selaras. Ketiga, executing atau pelaksanaan. Ini adalah tahap di mana rencana dijalankan. Manajer harus bisa memotivasi karyawan agar semangat bekerja, memberi arahan, dan memastikan semuanya berjalan sesuai rencana. Dan yang keempat, controlling atau pengawasan. Di tahap ini, manajer mengevaluasi apakah pekerjaan sudah sesuai target. Kalau ada penyimpangan, dilakukan perbaikan. Jadi, keempat fungsi ini saling berkaitan, membentuk satu siklus yang membuat organisasi bisa berjalan dengan baik dan terarah. Di dalam organisasi, manajer itu punya tingkatan loh. Secara umum, ada 3 tingkatan manajer. Pertama, top management. Ini adalah level tertinggi seperti direktur atau CEO. Mereka bertanggung jawab untuk menentukan visi, misi, dan kebijakan besar perusahaan. Kedua, middle management atau manajer menengah seperti kepala bagian. Mereka menghubungkan keputusan top manajemen dengan pelaksanaan di lapangan. Dan ketiga, lower management, yaitu supervisor atau mandor yang langsung berhubungan dengan karyawan operasional. Mereka memastikan pekerjaan berjalan sesuai instruksi. Bisa dibilang, tanpa kerja sama dari ketiga level ini, organisasi gak akan berjalan lancar. Manajemen juga dibagi ke dalam beberapa bidang sesuai fokusnya. Ada manajemen sumber daya manusia yang mengatur perekrutan dan pelatihan karyawan. Ada juga manajemen keuangan yang mengelola pemasukan dan pengeluaran agar perusahaan tetap stabil. Selanjutnya, manajemen pemasaran yang bertugas mengenalkan produk dan
manajemen operasional yang mengatur proses produksi dan distribusi barang agar efisien. Dan yang terakhir, manajemen strategis, yaitu merancang rencana jangka panjang agar perusahaan tetap tumbuh dan bersaing. Semua bidang ini saling mendukung satu sama lain, kayak satu tim yang saling bantu biar tujuan besar bisa tercapai bareng-bareng. Untuk bisa menjalankan semua fungsi tadi, seorang manajer harus punya beberapa keterampilan penting. Pertama, technical skill, yaitu kemampuan teknis sesuai bidangnya. Misalnya, manajer keuangan harus paham akuntansi, atau manajer produksi harus mengerti sistem kerja pabrik. Kedua, coping skill, yaitu kemampuan berkomunikasi, bekerja sama, dan memahami orang lain. Karena sehebat apapun seseorang, tanpa kemampuan berinteraksi, tim tidak akan bisa kompak. Dan yang ketiga, conceptual skill, yaitu kemampuan berpikir strategis dan menyeluruh. Manajer harus bisa melihat masalah dari berbagai sudut dan mengambil keputusan yang tepat. Nah, tiga skill ini ibarat roda yang saling mendukung. Manajemen pun gak akan berjalan mulus kalau salah satunya gak berfungsi. Jadi, dari semua yang udah kita bahas hari ini, bisa kita simpulkan bahwa manajemen adalah kunci keberhasilan dalam mencapai tujuan, gak cuma di perusahaan, tapi juga dalam kehidupan pribadi kita. Dengan manajemen, kita belajar untuk teratur, disiplin, dan berpikir strategis. Sebelum kita bisa memimpin orang lain, kita harus bisa memimpin diri sendiri dulu. Karena manajemen terbaik dimulai dari bagaimana kita mengatur waktu, pikiran, dan emosi kita sendiri. Dan seperti kata pepatah, pemimpin besar bukan yang punya banyak pengikut, tapi yang mampu menciptakan lebih banyak pemimpin. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan bisa menambah wawasan kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.